Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ni'amahu zahiratan wa batinah. Wa huwallahu alladzi la ilaha illa huwa walhamdu fil ula wal akhirah walal hukmu wa ilaihi turja'un. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah sidang kajian ba'da maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita patut memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita rahmat, ma'unah, nikmat yang dengan seluruh nikmat, rahmat dan ma'unah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga Allah takdirkan kita untuk bisa hadir melaksanakan sholat maghrib, kemudian dilanjut dengan kajian ilmu yang mudah-mudahan amalan ibadah kita dalam hal sholat kita dan amalan-amalan lainnya berupa melangkahkan kaki kita di masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah dan kemudian melanjutkan dengan kajian keilmuan, mudah-mudahan semuanya itu mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan balasan Jannatun Na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Pada jamaah sidang kajian ba'dal maghrib yang dirahmati Allah taala, perkenankanlah pada malam ini mengambil tema, yaitu tema ini sangat populer ya, di tengah-tengah masyarakat kita, yang judulnya yaitu bisakah orang yang sudah mati itu menolong orang yang hidup. Tentu pertanyaan ini secara logika pasti akan ada jawaban, tidak mungkin terjadi. Orang yang mati bisa memberikan pertolongan kepada orang yang hidup. Lalu kemudian pertanyaan ini kemudian kita balik. Apakah orang-orang yang hidup kemudian menjadikan mayit yang mungkin mayit itu dikenal sebagai orang yang solih di kehidupannya, atau dia setara dengan wali sekalipun,
apakah dia bisa mengijabahi, mengkabulkan doa orang-orang yang hidup? Tentu pertanyaannya mendapat jawaban yang pasti. Di antara pertanyaan dan jawaban di antara pertanyaan itu, atas pertanyaan itu pasti akan ada semacam debatable, masih bisa diperdebatkan. Tapi kalau bisakah orang yang sudah mati menolong orang yang hidup, itu sudah jelas jawabannya adalah tidak bisa. Dan ini kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari topik di atas tersebut seringkali orang yang awam, ya, orang yang mungkin dia jarang mengkaji, ya, itu memiliki keyakinan bahwa orang yang sudah wafat dari kalangan orang-orang yang solih, ya, dari kalangan orang-orang yang dianggap memiliki ketakwaan yang tinggi, ya, memiliki keimanan yang begitu tinggi, sehingga dia di tengah-tengah masyarakat dianggap sebagai wali sekalipun, ya, maka dia memiliki anggapan bahwa orang yang mati yang dari kalangan orang yang solih itu mampu mendatangkan barokah. Bukan hanya jasadnya yang bisa mendatangkan barokah, bagi mereka memiliki keyakinan itu tanahnya pun bisa mendatangkan barokah menurut kalangan orang-orang yang awam. Dan tidak menutup kemungkinan, ya, sebagaimana kita ketahui mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah melaksanakan ibadah umroh dan haji, itu bagaimana ketika kita melakukan kunjungan di Jabal Rahmah, ya, itu kita dapati di selipan-selipan batu kita jumpai ada foto-foto. Benar enggak? Ada foto-foto, ya, ada foto. Dan kalau kemudian foto ini, kalau perempuan, kalau fotonya itu ditarik, itu kemudian di balik foto itu ada tulisan, ya, agar dia mendapatkan jodoh. Karena bertemunya Bapak Adam dan Hawa itu di Jabal Rahmah, sehingga melahirkan satu keyakinan bahwasannya orang, ya, orang yang saleh yang meninggal, orang yang terkenal kealimannya, ketakwaannya, itu mampu mendatangkan barokah. Ya. Ini para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita di dalam sikapi ini wajib berilmu. Wajib berilmu untuk menyanggah atas pemahaman-pemahaman seperti ini dengan bil hikmah wal mau'izatul hasanah, ya. Dan bab ini masuk dalam kategori wasilah, ya. Wasilah itu semacam perantara. Misalnya panjenengan, ya, ada orang yang berkeyakinan untuk bisa mendatangkan rasa khusyuk di dalam melaksanakan sholat, dia pasang foto sang murabinya, dia pasang foto gurunya, foto syekhnya itu dipasang, kemudian dia mau sholat supaya menghadirkan rasa khusyuk, dia pandang wajah syekhnya ini, wajah murabinya itu untuk menghadirkan rasa khusyuk. Allah, dia pandang. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang tidak ada dasar dari ad-dinul Islam. Maka kita ibadah harus di atas dasar ilmu, ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Al-wasilah itu dari asal kata wasala yasilu wasilatan, artinya beramal sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia ingin menghadirkan rasa khusyuk. Sebelum sholat dia pasang foto gurunya, foto murabinya. Ya, dipandang wajah gurunya itu, kemudian dia bertakbir Allahu Akbar. Lalu nonton wajahnya Allahu Akbar. Apakah ini didasarkan dengan dalil? Maka foto yang dipandang oleh orang yang menganggap foto gambar gurunya orang yang soleh itu, maka foto itulah yang dijadikan sebagai wasilah, perantara untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Seolah-olah dia mengatakan bahwasanya kalau saya sholat tidak memandang wajah guru saya, maka sholat ini seolah-olah tidak sah, tidak khusyuk. Maka para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kata al-wasilah itu bisa memiliki arti menyampaikan suatu dengan harapan, dengan keinginan. Dan kata al-wasilah itu memiliki makna lebih khusus. Ya. Dia memiliki makna khusus. Aku lek gak gawe cincin akik ngene, wah gak selamat. Paham ya? Lek aku gak nggo akik iki, daganganku gak laris. Ya. Wah aku lek gak nggawa akik ngene iki, wah wis aku wis kecelakaan. Ada begitu. Maka akik ini adalah wasilah dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keinginan untuk mendapatkan keselamatan, untuk mendatangkan keselamatan. Ya. Ini adalah termasuk perkara-perkara syirik. Ya. Perkara-perkara syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Dia gantungkan keselamatannya itu kepada akik, kepada cincin akik, atau kepada tombak, atau kepada keris-keris. Ya, ini semua adalah perbuatan-perbuatan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, karena dia beribadah dengan cara yang tidak dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-wasilah itu beda dengan wasilah. Ada lafaz dari sin kecil wasilah. Sedangkan al-wasilah itu berasal dari kata wasala yasilu waslan wa usulan. Artinya sampai, ya, sampai. Nah, ini bisa, jangan sampai salah pengucapan ya. Al-wasilah itu perantara. Kalau al-wasilah shot, ya, itu sampai. Mudah-mudahan ya yang meninggal itu husnul khatimah. Dengan mudah-mudahan yang meninggal itu husnul khatimah. Beda. Kalau husnul khatimah tutupnya itu jelek. Tapi kalau husnul khatimah, mudah-mudahan orang itu meninggal dalam keadaan baik. Jangan sampai salah dalam penyebutan. Ya, husnul dengan husnul khatimah itu beda sudah. Ya. Al-wasilah dengan
al-wasilah. Beda. Ya, pengucapan al-wasilah, al-wasilah shad itu sampai, kal al-wasilah sin kecil itu adalah perantara. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bisa dibuka dalam kamus bahasa Arab ya. Al-Munawwir Arab Indonesia halaman 1562 ya. Bagi bapak-bapak yang ada kamus bahasa Arabnya bisa dibuka nanti ya. Bahasa Arabnya. Jadi al-wasilah memiliki kandungan makna disertai dengan keinginan ya. Di dalam surat Al-Maidah ayat 535 yaitu wabtagu ilaihil wasilah. Ini sebuah perintah bagi kita kaum muslimin yang artinya dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Di dalam hadis-hadis ya, mendekatkan diri kepada Allah itu dengan cara apa? Dengan melakukan amal soleh ya. Dengan melakukan amal soleh itu dibenarkan. Atau mendekatkan diri kepada Allah waktu berdoa dengan melafadzkan asmaul husna. Jika seseorang ingin mendapatkan rezeki, maka sebutlah nama Allah Ar-Razzaq. Farzuqni, ya Allah yang maha memberi rezeki, rezekikanlah aku. Kalau panjenengan ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, panggil nama Allah Al-Ghaffar, Al-Ghafur, faghfirli, wahai Tuhanku yang maha pengampun, ampuni aku ya. Maka carilah jalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan sebuah perintah bagi kita di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan yang disyariatkan ya. Ini bisa dibuka di dalam kitab terjemah Kamus Al-Quran Al-Mufradat fi Gharibil Quran jilid 3 halaman 772, penulisnya Ar-Raghib Al-Asfahani. Kemudian yang kedua yang menjadi dasar ya, bahwasanya orang-orang beranggapan ya, tidak semua ya, yang beranggapan bahwasanya orang yang mati bisa memberikan bantuan keselamatan barokah kepada orang yang hidup itu, diantaranya mereka itu berdalil dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 154. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tas'un. Artinya, dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, orang-orang yang mati syahid ya, bahwa mereka itu mati, bahkan sebenarnya mereka itu hidup tetapi kamu tidak menyadarinya ya. Dari sini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Baqarah ayat 154 ini sebagai dasar mereka untuk bertabaruk, meminta barokah kepada orang yang meninggal, yang dikenal dari kalangan orang-orang yang salih, yang dikenal di kalangan orang-orang yang alim ya. Mereka berdasarkan surah ini, bahkan sesungguhnya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Baqarah ayat 154 ini itu menceritakan tentang nikmat kubur. Nikmat kubur bagi orang-orang yang salih, orang yang meninggalnya dalam keadaan baik. Sebagaimana beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, kalau ada nikmat kubur berarti ada siksa kubur. Lah siksa kubur itu apa? Di antara yang pernah saya sampaikan, satu, orang yang hidupnya itu senengane ghibah, ngerasani adu domba. Kalau nggak segera ditobati, maka Allah Ta'ala, orang yang meninggal dalam keadaan seperti itu akan mendapatkan siksa kubur. Itu yang pertama. Yang kedua, siksa kubur itu apa lagi yang mendatangkan siksa kubur? Di antaranya adalah kencingnya orang yang kencing tidak cebok.
kencing yang tidak cebok. Ini mendatangkan siksa kubur. Ya. Maka kita kaum muslimin ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lek ngoyo, lek pipis, lek buang air kecil, segera beristinja dengan bersih. Ya. Kenapa? Kalau istinja gak bersih, sholatnya gak sah. Sholatnya tidak sah. Maka kita kaum muslimin diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita itu kalau istinja ya hendaknya betul-betul memperhatikan tentang kebersihan dan kesuciannya. Ya. Di dalam tafsir Al-Quran Al-Muyassar dijelaskan untuk menjelaskan surah Al-Baqarah ayat 154 itu dikatakan wala taqulu ayyuhal mu'minun fi man yaqtuluna mujahidina fi sabilillahi hum amwat bal hum ahya'un hayatun khassatun bihim fi kuburihim la ya'lamu kaifa yatuha illallahu ta'ala walakinnakum la tuhassuna biha wa fi hadha dalilun ala na'imin. Artinya dan janganlah kalian wahai kaum mukminin mengatakan tentang orang-orang yang terbunuh dan berjihad di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup dalam keadaan kehidupan yang khusus, dikhususkan oleh Allah. Ya. Berlaku pada mereka di kubur-kubur mereka yang tidak ada yang mengetahui bentuknya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan tetapi kalian tidak dapat merasakannya dan dalam ayat ini terkandung dalil tentang adanya nikmat kubur. Kita tuh nggak tahu. Ya, dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang meninggal dalam keadaan jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala itu, ya, kalau misalnya diberi kesempatan oleh Allah Taala hidup, dia minta sama Allah Taala untuk dihidupkan kembali. Itu yang meninggal dalam keadaan kita berperang. Tapi tidak hanya orang yang mati dalam keadaan berperang di jalan Allah itu syahid. Orang-orang di luar itu seperti seorang ibu yang hamil melahirkan kemudian ibunya meninggal, itu juga dihukumi syahid. Ya. Jadi bayangan kita kalau mati syahid itu tidak harus mati berperang di jalan Allah, tidak. Tapi mati syahid itu diantaranya adalah seorang ibu yang melahirkan anaknya kemudian dia meninggal. Ya, itu juga termasuk ukurannya orang yang mati syahid. Ya. Dan orang yang tolabul ilmi, ya, ketika berangkat bertolabul ilmi menuntut ilmu, tiba-tiba Allah Taala mengendaki orang itu wafat, maka Allah wafatkan dia dalam keadaan syahid. Ya. Jika seseorang memahami Quran surah Al-Maidah ayat 35 itu dipahami tanpa merujuk teks tafsir Al-Quran, maka bisa dipastikan orang itu akan keliru dalam memahami makna ayat di atas. Maka yang dimaksud firman Allah Ta'ala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 35 itu yaitu ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa amilu bisyar'ihi khafullaha wa tuqarribu ilaihi bi ta'atihi wal amali bima yurdiyahu wa jahidu fi sabilihi kaifa tafuzu bi jannatihi. Artinya wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya serta menjalankan syariatnya, takutlah kepada Allah dan dekatkanlah diri kalian kepada Allah dengan cara taat kepada Allah dan beramal dengan sesuatu yang Allah ridhoi, dan berjihadlah di jalan Allah supaya kalian menggapai keberuntungan dengan memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para jamaah
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tema tentang topik di atas itu memberikan pengajaran kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita ini untuk apa? Untuk beribadah secara langsung. Ya. Secara langsung. Ya. Tidak perlu menggunakan yang tadi itu, ya. Menggunakan wasilah-wasilah yang ghairu syar'i, perantara-perantara yang ghairu syar'i, ya. Wasilah itu dibolehkan dengan ketentuan wasilah itu harus sesuai syar'i, ya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka membantah dengan surah Al-Baqarah itu. Yang kedua, mereka juga menjadikan dalil, ya, Quran surah Ali Imran ayat 169. Di sana Allah taala berfirman, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ya. Ini bisa dilihat di dalam surah Al-Imran ayat 169. Yang artinya, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Ya. Allah taala mengatakan, ojo mau kira wong sing mati di jalan Allah taala fisabilillah itu mati. Tidak. Bahkan mereka hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Ya. Jadi orang mati di dalam keadaan syahid di jalan Allah itu seolah-olah di kasat mata kita dia itu mati. Tidak, hakikatnya dia itu masih hidup. Diberikan rezeki oleh Allah. Ya. Diberikan kenikmatan oleh Allah. Namun sayangnya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah Ali Imran ini 169 ini dijadikan dasar. Loh, nah surah Ali Imran ayat 169, wong mati dalam keadaan sakit itu iso memberi rezeki. Paham ya? Bisa memberikan rezeki, bisa memberikan keselamatan, bisa memberikan barokah. Coba kita baca sekali lagi. Kalimat yurzakun itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah fi'il mudhari' majhul. Ya. Razzaqa ruziqa. Ya. Razzaqa yarzuqu yurziqu. Kenapa kalau majhul, fi'il mudhari' majhul itu fi'il kata kerja yang sedang berlangsung dan dia itu diawali dengan kata di. Yurzakun, diberi rezeki. Paham ya? Yurzakun itu diberi rezeki. Kalyarzukun itu memberi rezeki. Yurzakun diberi rezeki oleh Allah. Maka surah Ali Imran ayat 169 ini memiliki makna, dan janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya itu diberi rezeki. Yurzakun, diberi rezeki, bukan memberi rezeki. Paham ya? Bapak-bapak, ibu-ibu, paham sih? Bu? Ya. Karena ini ditulis dengan fi'il mudhari' majhul, maka sifat kalimat kata kerjanya itu pasif, diberi. Ya. Maka dia memiliki makna yurzakun, orang yang mati syahid itu diberi rezeki oleh Allah. Orang yang mati syahid itu mendapat rezeki. Artinya apa? Dinampani. Paham ya? Kalau diberi rezeki itu berarti artinya apa? Nampani, nerimo. Kalau memberi rezeki apa? Ngewe.
Maka di dalam surah Ali Imran ayat 169 itu posisi orang yang mati syahid di sisi Allah itu dia itu hidup diberi rezeki sama Allah. Paham ya sampai di sini nggih? Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalimat yurzakun pada Quran surah Ali Imran ayat 169 itu di atas memiliki makna sesungguhnya adalah diberi rezeki oleh Allah Ta'ala, bukan bermakna memberi rezeki. Sehingga orang yang mati syahid di jalan Allah itu diberi rezeki oleh Allah Ta'ala berupa karunia surga. Ya, sudah ya, bisa dibantah ya. Ya, jadi orang yang mati syahid di jalan Allah, ya, dia itu sifatnya menerima rezeki dari Allah, diberi rezeki oleh Allah, bukan memberi rezeki, ya, tapi dia menerima rezeki, diberi rezeki. Kalau misalnya orang meninggalnya bukan mati syahid, orang biasa gitu, meninggalnya bagaimana? Menerima rezeki atau bagaimana? Ya, semua dilihat. Ya, kita melihat dari innamal a'malu bil khawatim. Hanya saja amalan seseorang itu dilihat dari penutup akhir hidupnya. Kalau di general ya kita tidak bisa ya. Tapi kalau si fulan itu ustadz matinya dalam keadaan sujud kepada Allah misalnya, mati dalam keadaan sholat, insya Allah dia mati dalam keadaan syahid, dia mendapatkan rezeki dari Allah, kan gitu ya. Ustadz, orang itu mati dalam keadaan ngucuk, mati ya su'ul khotimah, mati dalam keadaan ya dikepuki malaikat, kan ngono sih ya. Maka di dalam Quran surah Ali Imran 169 itu menunjukkan bahwasanya orang yang mati syahid itu diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini disebutkan dalam tafsir wala tadhunnu ayyuhan nabi annal ladzina qatalu fi sabilillahi amwat la yuhissuna syai'a bal hum ahya'un hayatun bil apa nih? Barzakhiyatun fi jawarihim ya, alladzi jahadu min ajlih wa matu fi sabilih yajri alaihim razaqahum fil jannah wa yunaimun ya. Artinya, dan janganlah sekali-kali kamu wahai Nabi menyangka bahwa orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati yang tidak merasakan sesuatu pun, justru sebaliknya mereka itu hidup dalam kehidupan alam barzah, dalam perlindungan Tuhan mereka, yang mereka itu berjihad karena Allah dan mereka mati di jalan Allah, mengalir bagi mereka rezeki dari surga dan mereka dilimpahi kenikmatan. Senang mati dalam keadaan syahid ya, dia dijaga oleh Allah ya. Yang ketiga, perintah berdoa, meminta kepada Allah Ta'ala secara langsung ya, tidak perlu perantara ya, melalui orang yang orang mati dalam keadaan ya solih ya, tidak perlu kita meminta kepada orang yang mati ya. Ini menunjukkan apa? Kita diperintah untuk berdoa langsung kepada Allah. Ini bisa dibuka di dalam Quran surah Ghafir Al-Mu'min ayat 60, surah 40 ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Nah, ini sebagai dalil ya bahwasanya Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk beribadah, berdoa langsung kepada Allah. Astajib lakum, pasti Allah akan mengabulkan doa-doa kalian ya, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirina. Sesungguhnya orang-orang yang sombong diri ya dari menyembah Allah, gak gelem salat, itu termasuk
sombong, ya. Gak gelem berhijab, secara syar'i sudah ada dalil tentang hijab, gak gelem hijab wis ngerti iku dalile wajib, gak gelem termasuk sombong. Ya, sombong terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ya. Ini bisa dilihat ya dalam tafsirnya, ya. Tuhan kalian wahai para nabi, para hamba Allah telah berfirman, berdoalah hanya kepadaku semata dan khususkanlah ibadah hanya bagi Allah semata. Jadi ini mengandung pelajaran tauhid kita kepada Allah, ya. Seluruhnya itu diukur dengan tauhid kepada Allah taala. Dan Imam Ahmad dalam riwayatnya, ya, dari Nu'man bin Bashir, Rasulullah SAW bersabda, inna doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi ibadah itu ada syariat tuntunannya, tidak boleh sakarepe dhewe, ya. Aku kepingin ibadah, ya, supaya khusyuk, nyetel musik sing milu misalnya, sing iso mengantarkan rasa sedih misalnya, ya gak oleh, ya. Boleh, ya. Harus ada tuntunan dan contoh, ya. Hukum asal dalam ibadah adalah terlarang. Ini kaidah fikih, maka suatu ibadah tidak disyariatkan kecuali ibadah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, saya kira jelas, ya. Yang keempat, bolehkah berdoa dengan wasilah perantara kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, ini saya ambil dari buku tanya jawab tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah, ya. Ada orang yang berdoa dengan melafadzkan ucapan, ya Allah, berkat kemuliaan Rasulullah SAW, selamatkanlah aku, murahkanlah rezekiku, ya. Dia tidak berdoa langsung kepada Allah, tetapi dia berdoa kepada Nabi SAW sebagai perantara untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian itu terlarang. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala langsung kepada Allah dengan menyebut Asmaul Husna. Kalau kita minta rezeki, sebut nama Allah Ar-Razzaq, farzuqni, ya Allah yang Maha memberi rezeki, farzuqni, berikanlah aku rezeki, ya. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, ya Allah engkau adalah sumber keselamatan, fasalna, selamatkanlah aku. Sebut nama Allah, ya, sesuai dengan apa yang kita butuhkan, ya. Kalau minta rezeki, sebut nama Allah Ar-Razzaq. Kalau kita minta diampuni dosa kita, sebut nama Allah Al-Ghafur, faghfirli, ampunilah aku, ya. Maka di sini di dalam surah Al-A'raf ayat 55 sampai 56 disebutkan, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah diri dan suara yang lembut, ya. Gak perlu sampai kok ini YouTube ini. Udah enggak? Ya. Oh, nang YouTube ini. Ya. Gak perlu. Allah Ta'ala itu Sami wal Basir. Allah itu Maha mendengar, ya. Kita itu berdoa kepada Allah Ta'ala yang Maha mendengar. Gak perlu kalian kok ngono ya Allah. Saya kadang-kadang miris kadang-kadang, ya. Sampai koyo wong kesetanan, kesurupan, ya. Maka ini sebagai dalil perintah kita itu kalau berdoa kepada Allah itu dengan merendah diri, deprok-deprok, ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah. Ya Allah, saya mohon ampunanmu, ya Allah. Merendah diri dengan perasaan takut. Ya Allah, merendah diri. Ya. Tidak perlu dengan teriak-teriak dan dengan suara yang lembut, ya. Ya. Ini sebagai dalil bahwa kita disuruh berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya bukakan dalam sebuah tafsirnya, ya. Dan kalau doa dilakukan dengan hati yang khusyuk dan jauh dari riya, ingin dipuji. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang bertindak melampaui batas syariatnya, ya. Karena berdoa dengan seperti tadi itu, ya, dengan ginjal-ginjal itu, ini termasuk doa yang melampaui batas, ya.
Dan tindakan melampaui batas yang paling besar adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meminta kepada orang-orang yang sudah mati, ya, berhala-berhala dan yang semisalnya, ya. Ini kemudian maksud dari ayat surah Al-A'raf ayat 56 itu, ya, wad'uhu subhanahu mukhlishin lahu du'a, dan berdoalah kepada Allah dengan mengikhlaskan doa baginya dengan diiringi rasa takut terhadap siksanya. Ya, kita berdoa membayangkan, ya Allah, bekal saya ini kurang banyak, ya Allah, kalau seandainya nanti saya diwafatkan hari ini, ya Allah, saya takut dengan siksa kuburmu, ya Allah. Nah, karena pintu awal keselamatan itu ditentukan nanti di alam kubur. Alam kubur selamat, insya Allah perjalanan berikutnya akan aman. Pintu pertama ini yang harus kita minta, ya Allah, hindarkan aku, diriku, istriku, keluargaku, anak-anakku, ya Allah, jauhkanlah dari siksa kubur, ya Allah. Sambil membayangkan bekal saya masih sedikit, ya Allah, sedikit sekali, saya minta, ya Allah, jagalah itu Bapak, ya, dengan dingin rasa takut, ya. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya, ini bisa dibuka dalam tafsir Al-Quran Al-Muyassar halaman 157, ya. Tawassul yang dibolehkan oleh syariat Islam, ya, ini saya ambilkan panjang hadisnya, kisah tentang 3 pemuda yang dia itu melakukan perjalanan, tiba-tiba hujan deras, ya. Kemudian 3 pemuda itu kemudian berlindung, berteduh di dalam gua. Tiba-tiba gua itu menutup, ya, dengan sendirinya. Karena ada apa? Karena ada batu yang ada di atasnya itu tiba-tiba jatuh menutupi pintu gua. Ya, ini hadisnya sahih. Lalu 3 orang yang ada di dalam gua itu kemudian berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya ini tukang pemerah susu. Aku kalau sudah dapatkan susu perahan itu, ya Allah, tidak boleh ada satupun keluargaku yang mencicipi perahan susu itu kecuali kedua orang tuaku, ya Allah. Pada saat susu itu sudah siap, aku akan hidangkan. Aku melihat kedua orang tuaku tidur. Lalu aku merasa enggan untuk membangunkan kedua orang tuaku untuk minum susu yang aku perahkan. Maka pada saat itu istriku minta untuk bisa minum, anakku ingin minta untuk bisa mencicipi dari susu perahan itu. Aku larang. Aku inginkan kedua orang tuaku lebih dahulu yang mencicipi susu perahan ini. Maka ketika kedua orang tuaku bangun, maka mereka berdua lah yang pertama kali aku suguhkan, hidangkan susu perahan ini, ya Allah. Ya Allah, jika ini adalah merupakan amal soleh di sisimu, maka aku minta, ya Allah, bukakanlah pintu gua yang menutupi aku ini, batu gua yang menutupi pintu gua ini. Langsung buka, seret. Tapi wong situ saya gurung iso metu. Maka kemudian yang kedua berdoa kepada Allah dengan amal solehnya. Ya Allah, saya dulu itu orang kaya. Aku mencintai ponaanku. Ponaanku itu seorang yang cantik jelita. Tapi aku, ya Allah, tidak mampu. Ketika orang tuanya putri itu yang cantik itu meninggal dunia, ya Allah, pada waktu itu dia butuh uang, ibaratnya utang. Maka pada waktu itu aku mendapatkan kesempatan, ya Allah, aku beri dia hutang uang itu dengan syarat agar dia mau berzina dengan saya. Dan pada waktu itu putri yang cantik itu mengiyakan untuk berzina dengan saya. Ketika akan berzina, ya Allah, pada saat itu aku sudah di atas, akan di atas tubuhnya. Tiba-tiba sang putri yang cantik itu mengatakan, Mas,
Kon gak wedi karo Allah. Allah melihat kita. Maka pada saat itu ya Allah, saya langsung lari takut menyesal atas perbuatanku ini. Ya Allah, jika yang aku lakukan ini adalah amal soleh di sisimu, mohon ya Allah bukakanlah batu gua yang menutupi pintu gua ini. Langsung buka, seret. Wong loro metu wong telu gak iso sehat. Langsung orang yang ketiga bertawasul dengan amal solehnya. Ya Allah, saya ini dulu majikan, punya karyawan. Karyawan saya ini ibaratnya ke PHK. Tapi pada saat itu ya Allah, gajinya itu saya tahan. Bukan untuk dikonsumsi, tidak. Tapi saya tahan, gajinya itu saya kembangkan usaha. Sehingga usaha itu berkembang. Peternakan onta, beranak pinak yang begitu banyak. Suatu ketika karyawan saya yang keluar dari pekerjaan saya itu ya Allah datang kepadaku, mengingatkan kepadaku atas gaji yang aku tahan. Saat itu dia minta, "Gan, endi seleriku sing biyen gon mau kena." Lalu kemudian saya jawab, "Iku lho, onta yang sebegitu banyaknya, selembah yang begitu banyaknya, itu adalah milikmu. Karena dari apa? Dari hasil gajimu yang aku tahan, kemudian aku kembangkan menjadi usaha yang begitu besar, menjadi peternakan yang begitu banyak. Maka ketahuilah itu adalah milikmu semua." Ya Allah, kalau ini dipandang sebagai sebuah perbuatan amal saleh di sisimu, maka bukakanlah batu yang menutup pintu gua ini agar kami bisa keluar. Seret, buka pintu gua ini metu kabeh. Ini menunjukkan apa? Boleh bertawasul dengan amal solih. Sampai naik dungo, gak apa-apa. Eling-eling omongane ayah biar, ya Allah, ya Rob, dulu ayah saya pernah ngomong sama saya, kon tak dongakno iso munggah kaji. Maka saya bertawasul dengan doa orang tua saya waktu masih hidup, ya Allah. Berangkatkanlah aku haji ya Allah, aku gak mampu ya Allah. Gajikanlah dengan doa sebab orang tua aku. Boleh. Paham ya? Itu kemudian foto wong tua dipasang. Oh, enggak. Ya, itu semua adalah perbuatan yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah. Terakhir, para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir kesimpulannya adalah ini saya bukakan fatwa tarjih Muhammadiyah berdasarkan dalil dari Quran surah Al-A'raf ayat 55 sampai 56. Kalau semuanya itu menunjukkan dalil agar berdoa ditujukan langsung kepada Allah Ta'ala dan tidak dengan menggunakan pemilihan Rasul SAW, dan berdoa menyebut sifat kekuasaan Allah Ta'ala itu amat sangat dibenarkan. Nah, ini bisa dibuka dalam fatwa tarjih Muhammadiyah tanya jawab agama jilid 3 halaman 8-9, penulisnya tim Majelis Tarjih dan Tajrid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang kedua, perkataan atau takarub dan wasilah perantar itu dapat dilakukan oleh seseorang dengan melaksanakan amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala dan melaksanakan amalan-amalan sunnah. Ya, ini bisa dibuka di dalam buku tanya jawab fatwa tarjih Muhammadiyah jilid 4 halaman 15 sampai 18 ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini diberikan Allah Ta'ala bimbingan petunjuk, dimudahkan Allah Ta'ala untuk bisa menjalankan ibadah dengan mudah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang hadir kita pada malam hari ini menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.